Selamat jumpa teman-teman sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. 10 Minute Talk Maintenance edisi ke-28 ini, kita akan membahas mengenai aset register. Dalam membahas aset register ini ada 4 poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah aset register, kedua adalah taksonomi atau hierarki, ketiga adalah reliability and maintenance data, dan keempat adalah bill of material. Standar yang akan dipakai untuk aset register yaitu standar internasional ISO 14224 tahun 2006, data-data petroleum, petrochemical, dan natural gas industry. Data collection-nya adalah berupa reliability dan maintenance data. Data strukturnya dalam bentuk hierarki atau taksonomi. Definisi dari aset register adalah daftar kumulatif semua maintainable tag dan non-maintainable tag. Semua physical maintainable tag akan diterapkan sebagai functional location. Semua maintainable tag digunakan di beberapa lokasi dalam bentuk equipment atau peralatan. Maintainable tag harus memiliki bill of material atau BOM, dan maintainable tag akan atau harus disertakan dalam program plan maintenance. Objektif dari aset register adalah untuk meningkatkan utilisasi CMMS dengan memiliki struktur data yang sustainable dan well established, yaitu dengan menangkap dan mengidentifikasi lokasi fisik peralatan yang akan kita maintain. Aset apapun yang ada penting dan kritikal bagi tujuan bisnis. Untuk mengetahui aset mana yang benar-benar gagal dan berapa MTBF dari masing-masing aset tersebut, dan bagaimana mencegah kerusakan yang tidak terduga atau unexpected breakdown. Benefit atau keuntungan adanya aset register. Pertama adalah memahami secara akurat tentang apa saja equipment atau peralatan yang termasuk dalam pabrik kita. Ini adalah peralatan dan data-data masing-masing peralatan. Mudah mengelola bad actor. Melakukan identifikasi semua peralatan kecil kritikal untuk tujuan bisnis. Membantu meningkatkan reliability atau keandalan masing-masing equipment atau peralatan, dan mengurangi total plant shutdown time atau maintainability. Aset register adalah untuk proses budgeting untuk pemeliharaan dan inventory. Selanjutnya kita akan bahas mengenai equipment boundary dan taksonomi. Equipment boundary yaitu mengumpulkan, menggabungkan, dan analis data reliability maintenance dari berbagai industri, pabrik atau sumber. Dua, memfasilitasi komunikasi antara operator dan OEM. Mendefinisikan reliability maintenance data yang harus dikumpulkan. Mendokumentasikan fokus pada analisis. Definisikan batasan atau boundary untuk electrical dan mechanical yang disertakan dalam sistem. Masuk di dalamnya adalah komponen electrical, breaker, semua komponen mechanical, dan instrumen dalam bentuk instrumen loop. Dan kita konsisten dengan pin ID dan aset di lapangan. Untuk memahami lebih detail mengenai boundary, kita perhatikan gambar di depan kita ini. Ini adalah satu contoh mengenai boundary diagram untuk pompa section atau pompa unit. Dari gambar terlihat ada dua blok pertama, yaitu starting system dan driver, merupakan boundary untuk driver. Sementara 5 blok berikutnya yaitu power transmission, pump unit, control and monitoring, lubrication system, dan miscellaneous merupakan boundary dari pump unit. Nantinya dalam suatu boundary akan terlihat adanya hierarki antara parent and
child relationship, maka pump unit adalah merupakan parent-nya, sementara control and monitoring, lubrication system, dan miscellaneous merupakan child-nya. Parent and child relationship ini akan kita bahas pada taksonomi atau hierarchy. Berikutnya kita akan bahas mengenai taksonomi atau hierarchy. Taksonomi atau hierarchy adalah seperti pada gambar di depan kita ini, yang kita ambil dari ISO 14224 2006, figur 3 taksonomi, di mana pada taksonomi ini terlihat ada 9 level, di mana level pertama sampai dengan level kelima adalah mewakili high level categorization yang berkaitan dengan aplikasi industri dan pabrik tanpa memandang unit yang terlibat. Sementara level ke-6 sampai ke-9 terkait dengan unit equipment. Unit equipment pada level 6 untuk pengumpulan data reliability maintenance dari equipment hingga item yang paling rendah, yaitu PAT dengan pola parent-child relationship. Karena banyaknya subdivisi, pengumpulan data RM atau reliability maintenance tergantung pada kompleksitas unit peralatan dan penggunaan datanya. Selanjutnya untuk analisa applicability atau applicability analysis, kita akan menggunakan data reliability pada level equipment. Analisis RCM dan RCA, kita akan menggunakan data pada subunit, komponen atau part yang terkait dengan failure mechanism. Untuk jelasnya, kita perhatikan pada tabel berikut, tabel yang di depan kita ini, di mana tabel tersebut akan terdiri dari 11 kolom. Kolom pertama sampai 9 adalah kolom untuk taksonomi, sementara 2 kolom selanjutnya adalah penjelasan dari masing-masing taksonomi. Dengan tabel yang kita buat ini, kita akan diarahkan bagaimana menyusun satu aset register, dimulai dari level 1 industri hingga kepada part level 9. Dari sini, setelah kita dapatkan hingga level 9, maka kita bisa temukan atau kita bisa bangun yang kita sebut dengan bill of material. Selanjutnya data yang telah disusun sesuai dengan hierarki yang kita bahas sebelumnya, di mana khususnya pada level 6 hingga level 9 yang terkait dengan parent and child relationship. Dari data ini kita akan bisa membangun satu data untuk job bundling, resource leveling, struktur bill of material, roll up cost detail at all levels, dan bulk procurement. Sebagai contoh, kita akan lihat salah satu equipment di salah satu pabrik. Contoh di depan adalah PT Fertilizer, mempunyai beberapa pabrik yang kita sebut Fertilizer 1, Fertilizer 2, dan lainnya. Dari PT Fertilizer kita turunkan pada unit pabrik atau urea plant. Pada urea plant kita mempunyai sistem, salah satu sistemnya adalah CO2 compression. CO2 compression pada level 5 dan turunannya level ke-6 adalah steam turbine. Steam turbine akan mempunyai child, yaitu loop oil system, seal oil system, steam system, dan grain seal system. Dari gambaran ini kita lihat bahwa pada level 6 steam turbine, maka parent-child relationship-nya adalah terdiri dari sistem-sistem di bawah steam turbine.
Selanjutnya kita akan bahas mengenai reliability maintenance data. Data apa saja yang akan kita himpun untuk membangun satu aset register. Setelah kita menentukan hierarki dari masing-masing equipment, mulai dari level 6 sampai dengan level 9, selanjutnya kita akan menentukan data apa saja yang akan kita simpan pada aset register dan benefitnya. Benefit dari pengumpulan data reliability and maintenance pertama adalah secara ekonomik, adalah cost effective operation to optimize untuk optimisasi OPEX atau operation expenditure. Yang kedua adalah improve profitability. Secara ekonomis yang ketiga ada LCC, whole life management, life cycle cost. Yang kedua adalah secara safety, improve personal of capital equipment, reduce environmental impact, compliant with authority requirement. General, life extension of capital equipment, better resource planning, dan yang terakhir adalah analytical, higher quality data, improve decision making, dan improve data analysis. Selanjutnya kita akan bahas mengenai data-data apa saja yang akan kita simpan pada aset register. Yang kita akan sebut reliability maintenance data kategori, yang akan terdiri dari 3 kategori, yaitu kategori equipment data, kategori failure data, dan maintenance data. Dari equipment data, kita akan dapatkan taxonomy classification, data, industri, plan, dan sebagainya. Yang kedua adalah equipment attribute, yaitu berisi manufacturer data, dan operation data untuk melakukan pengoperasian dari peralatan atau pabrik. Kategori yang kedua adalah failure data, yang nantinya akan kita sebut dengan reliability data, yaitu akan terdiri dari items fail, failure impact, failure mode, failure cause, failure consequence per masing-masing kejadian. Sehingga pada saat terjadi kegagalan, maka setelah dilakukan perbaikan, maka failure data akan kita ambil dan kita siapkan untuk dianalisis. Kategori yang ketiga adalah maintenance data, yaitu maintenance record yang dikaitkan dengan kegagalan atau related failure, resources use, man hours per discipline, maintenance consequence, downtime, maintenance time. Ini termasuk dalamnya adalah resource use, yaitu pemakaian material, alat berat, alat bantu, dan pemakaian tenaga kerja. Akhir pada maintenance data adalah key performance indicator. Berikutnya kita akan bahas bill of material. Dari aset register, setelah kita lakukan hierarki, yaitu taksonomi, data-data yang diperlukan kita masukkan, maka turunan berikutnya adalah bill of material. Bill of material ini akan kita gunakan nantinya pada saat kita akan melakukan analisis RCM atau RCA, dan sekaligus kita juga akan melakukan dari bill of material ini akan turun kepada cataloging dan inventory management. Bill of material definition. Bill of material atau BOM adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan part list atau list suku cadang komponen dari satu peralatan. Bill of material adalah daftar barang atau bahan yang dibutuhkan untuk suatu produk. Di sini lebih kepada consumable material. Bill of material untuk identifikasi daftar suku cadang yang dibutuhkan untuk peralatan produksi. Ini lebih kepada cataloging. Bill of material adalah daftar komponen dan item yang dibutuhkan untuk pemeliharaan suatu peralatan. Daftar suku cadang untuk peralatan tertentu. Bill of material terakhir ini
dipakai untuk material-material yang digunakan untuk melakukan perbaikan setelah terjadi kegagalan. Selanjutnya, kita akan perlihatkan bagaimana suatu aset disusun hingga ke tingkat part. Pertama adalah asetnya. Ini adalah pabrik, yaitu berupa aset. Aset yang akan terdiri dari installation, assembly, komponen, dan part. Bila kita turunkan instalasi, akan turun kembali assembly, komponen, part. Dari assembly, terdiri dari komponen dan part, dan dari komponen terdiri dari part. Dari penjelasan ini terlihat bagaimana suatu bill of material disusun mulai dari aset hingga kepada level yang paling rendah, yaitu part. Ini adalah contoh bill of material khususnya untuk spare part, baik spare part yang maintainable maupun yang non-maintainable. Demikian telah kita bahas mengenai aset register yang diakhiri dengan bill of material. Selanjutnya dari bill of material ini akan diturunkan yaitu untuk analisis reliability dan maintainability, dan dari bill of material ini juga dapat diturunkan dalam bentuk material management, yaitu cataloging dan inventory management. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa kita pada edisi berikutnya. Terima kasih.